Hai teman-teman, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Calesya Putra dengan NIM 2003010151. Nah, pada video kali ini dengan judul Karma in Our Life, yang artinya karma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa bisa muncul judul ini? Ini dikarenakan oleh pertanyaan adik saya berikut ini. Abang, ya ada apa? Saya mau tanya dulu. Mau nanya apa? Kenapa orang yang suka berbuat jahat, kenapa mereka hidupnya tenang dan bahagia? Bagaimana sih cara kerja karma? Nah, teman-teman, kita sebagai manusia pasti ada yang melakukan aktivitas, baik itu berjalan, berlari, membantu orang lain, berbicara dengan orang lain, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Dalam artian, kita melakukan yang namanya tindakan, baik itu tindakan yang baik ataupun tindakan yang buruk. Teman-teman sedharma pasti mengenal yang namanya hukum karma, yang dimana hukum ini bersifat universal, yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, siapa saja, tanpa memandang jabatan orang tersebut. Sebagai contoh, jika teman-teman melakukan seorang pejabat tinggi, tetapi jika teman-teman melakukan korupsi, tetap saja itu namanya perbuatan jahat. Karma adalah perbuatan dalam aspek moral yang mencakup nilai etika yang baik ataupun nilai etika yang buruk. Nah, kita kembali ke pertanyaan adik saya tadi, yang dimana bagaimana sih proses karma itu berlangsung. Nah, proses karma ini sudah dijelaskan oleh Sang Buddha dalam kitab Samyutta Nikaya volume 1 halaman 227, yang berisi, sesuai dengan benih yang ditabur, maka begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebaikan, pembuat kejahatan akan mendapatkan keburukan. Maka taburlah benih-benih dan engkau pula lah yang akan merasakan buahnya. Nah, dalam isi tersebut kita mendapatkan arti bahwasanya apa yang sudah kita perbuat itulah yang akan kita rasakan. Sebagai contoh, jika teman-teman berbuat baik seperti membantu teman, membantu orang lain ataupun berdana, maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang baik. Dan begitu juga sebaliknya, jika teman-teman berbuat jahat seperti membunuh, mencuri ataupun perbuatan-perbuatan jalannya, maka teman-teman juga akan mendapatkan hasil yang buruk juga. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan adik saya yang selanjutnya. Kita juga mengetahui dan teman-teman juga pernah lihat bahwasanya ada juga orang-orang meskipun dia berbuat jahat, dia malahan mendapatkan hasil yang baik. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu dikarenakan pada kehidupan sebelumnya orang yang berbuat buruk tersebut, dia pada kehidupan sebelumnya pernah membuat kebaikan. Akan tetapi hasil baik yang dibuatnya itu tidak dirasakannya pada kehidupannya sebelumnya, melainkan dia merasakannya itu di kehidupan sekarang. Nah, akan tetapi jika hasil karma baiknya habis, maka dia tetap akan merasakan hasil buruk yang akan ditimpanya. Tetapi hasil buruk ini tidak bisa kita katakan kapan dia akan mendapatkan hasilnya. Bisa saja 1 jam ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau bahkan kehidupan selanjutnya. Nah, teman-teman, kita semua ataupun manusia-manusia yang ada di bumi ini pasti ingin hidup berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan berbuat kebaikan. Maka kita akan mendapatkan hasil yang baik untuk di kehidupan berikutnya. Akan tetapi, kita sebagai manusia sangat sulit sekali untuk berbuat yang namanya kebaikan. Karena kita malahan lebih senang untuk berbuat kejahatan. Sebagai contoh dalam konteks lingkungan sekolah, jika kita disuruh untuk mencelakai orang lain, mengejek orang lain, kita malahan lebih senang untuk melakukannya. Apalagi semakin banyak yang buat, rasanya semakin seru. Akan tetapi, jika kita disuruh untuk membantu membersihkan kelas, membantu bersihkan sekolah, pasti ada kemalasan atau kebosanan di dalam diri kita. Itulah menunjukkan bahwasannya kita sangat sulit sekali untuk berbuat kebaikan dibandingkan malahan kita lebih senang dalam berbuat kejahatan. Nah, jadi teman-teman jangan memikirkan bahwasanya perbuatan baik hanya bisa dilakukan dalam bentuk material seperti uang, tetapi dalam bentuk jasa pun bisa. Salah satunya itu seperti membersihkan kelas. Jadi teman-teman bisa memulai untuk berbuat baik mulai dari membersihkan kelas terlebih dahulu. Nah, teman-teman, perjalanan hidup kita masih panjang, masih banyak rintangan-rintangan yang harus kita lalui. Nah, jika pada tahun sebelumnya teman-teman sudah berbuat jahat, maka renungilah dan bergeraklah mulai sekarang untuk berbuat baik. Sama halnya seperti air dan garam. Anggap saja air itu merupakan perbuatan baik dan garam merupakan perbuatan jahat.
Dan rasa asin pada air tersebut itu merupakan hasil dari perbuatan jahat kita. Jika kita sudah menaruh garam terlalu banyak, maka mulailah sekarang untuk menaruh air sedikit demi sedikit, agar rasa asin pada air tersebut tidak akan terasa asinnya. Begitu juga dengan karma. Jika teman-teman sudah berbuat jahat sebelumnya, maka bergeraklah mulai sekarang untuk berbuat baik, agar efek dari hasil perbuatan buruk Anda tidak akan terasa efeknya. Nah, saya akan akhiri video ini dengan ayat Dhammapada 127 yang isinya itu tidak ada tempat bersembunyi untuk melarikan diri dari karma. Yang artinya itu, dimanapun teman-teman berada, ingatlah karma akan mengikuti Anda. Sekian video saya. Mohon maaf dari saya jika memiliki perkataan yang salah. Terima kasih dan Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.